Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Navania dengan NIM 21091020108 dari kelas pengantar manajemen dan kewirausahaan B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang saya kerjakan dengan nama usaha VVouch yang menjual pulsa, paket data, voucher game, dan juga transfer bank. Profil usaha yaitu nama usahanya VVouch, jumlah SDM-nya 1 orang, saya sendiri sebagai pemilik dan juga yang melayani pembeli. Lalu lokasi usaha ada di Bandung, Sragen, Jawa Tengah. Produk yang dijual ada 4, yaitu pulsa, paket data, voucher game, dan transfer bank. Alasan saya memilih usaha ini, yang pertama, 1. Pada masa pandemi seperti ini sangat sulit mencari pekerjaan dan juga membuka usaha. Maka dari itu, bisnis ini dapat dilakukan karena tidak memerlukan toko atau membuka kios dan juga modalnya sedikit. Lalu yang kedua, pada era globalisasi atau era teknologi seperti saat ini, semua kalangan baik tua maupun sampai anak-anak itu membutuhkan internet sebagai salah satu media komunikasi. Yang ketiga, pada saat pandemi seperti ini, semua pelajar ataupun mahasiswa membutuhkan paket data ataupun pulsa untuk sekolah online dengan Zoom. Yang keempat, karena kesibukan manusia, terkadang tidak ada waktu untuk membeli langsung secara di toko gitu. Jadi saya membuka dengan sistem online. Yang kelima, modal tidak terlalu banyak. Untuk membuka bisnis ini, modal yang saya keluarkan adalah sekitar 300.000. Lalu yang keenam, tidak membutuhkan tenaga yang terlalu banyak karena untuk bisnis ini hanya memerlukan 1 orang sebagai penjual dan juga pemilik usaha ini. Dan yang ke-7, tanpa membuka toko, tetap bisa berjualan melalui media sosial seperti WA, IG, dan Twitter. Nah, melalui permasalahan tadi, saya mendapat kesimpulan atau solusi untuk masalah yang dijelaskan tadi, yaitu karena sangat sulit untuk mencari pekerjaan pada saat pandemi seperti ini dan juga banyak karyawan di PHK, saya membuka usaha dengan cara menjual pulsa, paket data, voucher game, dan juga transfer bank. Modal yang dikeluarkan untuk usaha saya ini juga relatif sedikit, yaitu 300.000 dan dapat dijual secara online melalui sosial media. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, promosi. Melalui promosi di media sosial dan sekitar agar bisnis dijalankan dapat diketahui masyarakat. Untuk promosi kita dapat menjual di WA, yaitu dengan mengunggah story WA yang berisikan tentang nama produk dan juga harga-harganya. Seperti misalnya adalah mengunggah story tentang pulsa. Kita menjual pulsa provider apa saja dan lalu ditulis harganya, begitupun di Instagram dan Twitter. Promosi ini juga dapat dilakukan dengan mulut ke mulut melalui tetangga. Jadi kita menawarkan secara langsung kepada tetangga bahwa kita menjual produk tersebut gitu. Dan yang kedua adalah membuka jam usaha lebih lama. Jika masyarakat membutuhkan produk yang kita jual saat malam hari, mereka akan tetap bisa membeli karena kita buka lebih lama. Contohnya yang saya lakukan adalah saya membuka pada jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Dan yang ketiga adalah memberikan diskon atau potongan harga. Untuk mendapatkan pelanggan tetap, kita harus punya trik bagaimana pelanggan tersebut tetap bisa membeli kepada kita, yaitu contohnya adalah memberikan diskon. Diskon ini tidak langsung diberikan secara langsung, tetapi misalnya pelanggan tersebut telah membeli produk kita misalnya 10 kali. Nah, untuk yang ke-11 kalinya kita memberikan diskon pada saat itu gitu. Dan yang keempat adalah memberikan pelayanan yang terbaik.
yaitu menjanjikan bahwa produk yang kita jual cepat dan tepat terkirim pada nomor pembeli. Semisalnya pada saat pembeli membeli pulsa seperti itu, kita harus bisa memastikan bahwa pulsa tersebut bisa langsung masuk tanpa menunggu lama pulsa tersebut gitu. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Untuk modal yang saya keluarkan itu sebesar 300.000. Untuk minimal pun bisa sekitar 100.000. Lalu harga jual. Misalnya saat ini saya mengambil harga pulsa ya. Harga pulsa 5.000 itu dijual dari provider dengan harga 5.500. Maka kita jual ke masyarakat itu 7.000. 7.000 itu adalah harga pasaran untuk pulsa 5.000. Dengan mengambil keuntungan 1.500 per kirim pulsa 5.000. Nah, dengan catatan bahwa harga setiap provider itu berbeda-beda, maka kita mengambil keuntungannya itu tidak langsung pasti sekitar 1.500. Terkadang kita mengambil keuntungan hanya 1.000 karena setiap provider menjual pulsa harganya berbeda dari provider lain gitu. Selanjutnya adalah aspek keuntungan. Untuk produk yang saya ambil, misalnya pulsa, saya mengambil keuntungan sekitar 1.000 sampai 1.500 per mengirim. Jadi kalau misalnya ada yang membeli 5.000, maka saya akan mengambil keuntungan sekitar segitu gitu. Lalu paket data, saya biasanya mengambil keuntungan sekitar 2.000 sampai 5.000 tergantung harga paket data tersebut. Lalu untuk voucher games sama, yaitu keuntungannya sekitar 2.000-an sampai 10.000. Untuk transfer bank, jika kirim ke BRI, maka keuntungannya akan saya ambil hanya 3.000. Dan jika ke bank lain, itu biasanya saya mengambil keuntungan sekitar 3.500-an. Lalu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan di sini ada 3, yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan hanya 1, yaitu penjual, saya sendiri sebagai penjual dan sebagai pemilik. Dan biaya yang dibutuhkan untuk yang modal yang saya lakukan untuk bisnis ini 300.000. Lalu peralatan yang dibutuhkan untuk bisnis ini, yaitu yang pertama ada HP, lalu ada saldo, lalu ada internet. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, harga sesuai pasaran. Yang kedua, produk cepat terkirim. Dan yang ketiga, usaha saya ini memiliki struk atau bukti pengiriman digital. Dan yang keempat, bisa pesan melalui WA, IG, dan Twitter. Jadi kalau misalnya teman-teman yang biasanya punya nomor saya, itu langsung kalau misalnya jam 11 malam atau jam 10 malam dia tidak bisa ke rumah saya, itu biasanya mereka pesan dulu dan akan dibayar esok harinya gitu. Dan yang kelima, tidak memiliki resiko kerugian terhadap harga yang berubah-ubah karena modal berupa saldo. Jadi usaha saya ini adalah tidak langsung membeli produk fisik, tidak ada produk fisik, tetapi uang modal 300.000 itu disimpan dalam bentuk saldo. Sehingga kalau misalnya di pasaran harganya dari awal mahal lalu turun, kita tidak mendapatkan kerugian karena dari awal kita menyimpannya di dalam bentuk saldo. Dan jika ada yang membeli, baru saldo itu dapat dikurangi dengan barang yang dibeli pembeli tersebut gitu. Dan yang keenam, bisnis ini itu sangat fleksibel, tidak perlu membuka kios atau toko, sehingga tidak perlu kita jaga. Jika ada pembeli datang baru kita layani. Dan bisnis ini tidak mengganggu
dalam perkuliahan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, pembeli akan membeli di penjual terdekat. Nah, terkadang kalau misalnya teman-teman saya nggak punya nomor saya, itu biasanya kelemahannya seperti itu. Mereka akan membeli di warung-warung terdekat dari rumah mereka atau dari lokasi mereka saat itu. Dan yang kedua, memiliki banyak pesaing yang terlebih dahulu ada, karena bisnis pulsa atau pakai data ini itu sudah banyak sebelumnya, jadi banyak sekali pesaing di sekitaran yang mungkin lebih dahulu dipercaya oleh masyarakat begitu. Dan yang ketiga, banyak platform yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari produk ini, karena jika semua orang sudah paham akan teknologi, mereka akan beramai-ramai lebih memilih membeli di platform tersebut daripada di usaha ini. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama, jam buka usaha lebih lama, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Jadi teman-teman yang membutuhkan di jam-jam genting atau jam-jam tertentu yang bahkan di toko lain udah tutup, maka di toko saya ini jam bukanya lebih lama. Jadi teman-teman yang membutuhkan pulsa pada waktu-waktu tersebut bisa langsung nge-WA atau langsung datang ke rumah. Yang kedua, yaitu menjaga komitmen produk cepat masuk ke nomor tujuan. Nah, terkadang ada hal-hal penting atau paket data atau pulsa tersebut sangat dibutuhkan pada saat itu dan harus cepat masuk. Nah, usaha yang saya lakukan ini harus memiliki komitmen bahwa atau memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli akan cepat sampai ke nomor tujuan mereka. Dan yang ketiga, bisa membeli melalui media sosial seperti WA, IG, dan Twitter. Sehingga usaha ini tidak hanya di sekitaran masyarakat tempat usaha aja, tetapi orang dari luar daerah bisa mengetahui bahwa saya memiliki usaha karena saya mempromosikannya lewat media sosial. Dan threats, ancaman. Yang pertama, proses pencatatan keuangan manual sehingga berpotensi salah hitung. Nah, terkadang modalnya udah habis di yang berupa saldo itu. Nah, saat kita melakukan pencatatan keuangan karena masih manual, terkadang itu bisa berpotensi salah hitung atau salah catat. Dan yang kedua, jika memesan melalui media sosial dan keesokan harinya itu tidak segera membayar, maka akan meningkatkan resiko gulung tikar. Dan yang ketiga, jika ada pemesanan melalui media sosial, itu juga rentan terhadap resiko penipuan. Mungkin hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.